Ini sama ada toh? Iya betul. Ada di mana? Ini ke toilet. Oh, toilet. Nyala. Nyala. Cek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, cek sama aja. Mestinya harus ada satu backsound di sini. Iya, ada backsound mestinya satu. Iya, ngoyo saya. Iya, betul. Hah? Apanya di digital? Oh iya, iya baik. Berikutnya minta tolong ya, kalau bisa mungkin panitia ada satu backsound di depan saya, di dekat saya. Jadi saya nggak ngoyo ngomongnya. Dulu ada di sini ya. Betul, baik. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan bersama di pagi hari ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita tetap dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu bersama Majelis Taklim Ar-Raudhah. Semoga langkah kaki kita menuju majelis ini untuk menuntut ilmu tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kepada sahibul bait, keluarga Bapak Barokah Sa'di, semoga Allah Ta'ala
melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan kediaman beliau. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Pada bulan yang lalu, tepatnya di bulan April, di Sabtu pekan ketiga, materi kita membahas tentang jangan menyakiti orang mukmin. Jangan menyakiti orang mukmin. Baik, sebelum kita lanjutkan materi kita, maka tentunya sebagai kata pengantar atau muqaddimah, sedikit saya ingin memberikan penekanan. Sebagaimana yang telah kami sampaikan bulan yang lalu, yang namanya menyakiti orang mukmin dewasa ini nampaknya sering kali terjadi. Bahkan mungkin sering kali kita temui. Bentuknya beragam. Ada yang menyakiti fisiknya, ada yang menyakiti dengan cara mengambil harta miliknya, ada juga bentuk menyakiti orang mukmin dengan cara merusak kehormatannya. Nah itu ya, atau merusak nama baiknya. Ini semua merupakan bentuk menyakiti orang mukmin. Sedangkan Bapak Ibu kan sudah pada tahu, yang namanya dosa kepada sesama manusia itu berbeda dengan dosa yang kita lakukan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau berdosa yang kaitannya dengan Allah, misalnya dia pernah meninggalkan sholat, dia pernah meninggalkan puasa, maka itu bisa ditebus dengan sholat sunat taubat, istighfar, bertaubat-taubat nasuha, berjanji tidak diulanginya kembali, kelar cerita. Selesai. Allah Maha Pengampun semua dosa. Tetapi dosa kepada sesama manusia tidak bisa ditebus dengan dengan istighfar, sholat sunat taubat, nggak bisa. Bapak-bapak dengar ya? Dengar ya? Ini yang jelas yang dengar banget ini ibu-ibu. Ya, saya yang tidak mendengar suara saya. Iya, jadi makanya saya ngotot. Iya, ngotot. Iya, ya apa ya? Baik, nggak apa-apa deh. Biasa aja ya. Iya. Jangan. Iya, jangan. Fitnah. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan dosa kepada sesama manusia ini tentunya tingkatannya lebih berat daripada dosa kepada yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan dosa mendolimi diri sendiri. Bahkan bulan yang lalu sudah kami sampaikan tingkatannya itu sampai 70 kali lipat. Jadi dosa kepada Allah itu lebih ringan daripada dosa kepada sesama manusia. Bahkan 70 kali lipatnya. Waliyadzubillah. Baik, kita tidak memperpanjang muqaddimah, saya langsung masuk saja kepada materi inti kita, yaitu bentuk-bentuk menyakiti orang mukmin. Menurut catatan saya, terakhir kita itu baru sampai di 2 poin. 2 poin. Poin yang pertama, yang termasuk bentuk menyakiti orang mukmin adalah mengambil harta anak yatim. Ya, mengambil harta anak yatim. Yang kedua, membunuh orang mukmin tanpa hak. Ya, menghilangkan nyawa orang mukmin tanpa dibenarkan oleh syariat. Nah itu. Dan saya juga sudah menyampaikan menghilangkan nyawa yang dibenarkan oleh syariat. Dan tentunya yang melakukan ini adalah eksekutornya ulil amri, bukan kita. Kita tidak punya hak. Kenapa darah seorang muslim itu menjadi halal ditumpahkan, padahal ini
sebenarnya tidak boleh dilakukan lantaran orang tersebut melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Dan ini sudah kami sampaikan bentuk-bentuk perbuatannya. Sekarang kita masuk yang nomor 3. Bentuk menyakiti orang mukmin nomor 3. Yang ketiga adalah mengatasnamakan muslim lain dalam perbuatan jahatnya. Mengatasnamakan muslim yang lain, ya. Mengatasnamakan muslim lain dalam perbuatan jahatnya. Mana dalilnya? Dalilnya firman Allah Ta'ala ada di surat An-Nisa. Surat nomor 4 An-Nisa. Ayatnya 112. An-Nisa 112. Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan murotalnya. An-Nisa 112. Allah berfirman. Ya, silakan terjemahannya. Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah. Padahal dia yang melakukan, tapi dituduhkan kepada orang lain. Model-model seperti ini banyak sekali. Terutama kalau sudah di pengadilan, ya. Jadi dia melakukan perbuatan dosa, kesalahan itu dia perbuat sendiri, tetapi diatasnamakan orang lain. Bukan saya Pak yang salah. Yang salah itu si fulan, padahal dia yang melakukan. Ulang lagi kalimatnya, dan barang siapa. Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, Kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah. nah, seperti itu ya. Bisa jadi orang yang benar lantaran dia tidak memiliki pengacara yang bagus, ya, atau mungkin dia tidak ada yang membela sehingga kesalahan itu bisa ditimpukkan kepada dia. Padahal dia ini jujur, dia ini benar. Sehingga banyak, yaitu di lapangan, orang-orang yang dipenjara sedangkan dia tidak pernah melakukan kesalahan apa-apa. Divonis sekian tahun tanpa melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Karena si pelaku perbuatan dosa sendiri itu mengelabui dengan menyuap jaksa, dengan menyuap hakim, bahkan dia carikan pengacara yang bagus sehingga dia terlepas dari tuduhan itu. Lah ini kan luar biasa makarnya. Silakan ulang lagi, dan barang siapa. Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, Terus kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. baik, maksudnya dosa yang nyata adalah dosa yang besar. Baik, itu nomor 3 ya. Mengatasnamakan muslim lain dalam perbuatan jahatnya. Dalam kasus suami istri pertengkaran yang sampai naik ke meja hijau karena suami mengucapkan talak, itu terkadang sering terjadi. Dia limpahkan kesalahan itu kepada istrinya. Padahal kezoliman itu ia lakukan. Istri saya ini Pak Hakim, sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, dia ini tidak menjalankan kewajiban, padahal dia yang zalim. Lah yang namanya wanita, apalagi dia adalah termasuk kaum yang lemah dan juga tidak memiliki bukti atau mungkin pembela, sehingga ya apa menang. Ya seperti itu. Oleh karena itu ini dosanya nanti tanggungannya di akhirat. Tanggungannya di akhirat. Kita lanjutkan yang nomor 4. Nomor 4. Menimpakan kesialan kepada saudaranya. Nggak boleh. Ini bentuk kezoliman. Nomor 4, saya ulang. Menimpakan kesialan kepada saudaranya. Gara-gara kamu ikut, ya, saya jadi sial seperti ini. Ya, seperti itu. Coba kamu kalau tadi ndak ikut, ya, ndak mungkin terjadi seperti ini. Gara-gara kamu ikut ban saya bocor. Biasanya nggak pernah saya kena begini. Ya, tuh berarti kesialan itu ditimpakan kepada saudaranya. Lah ini ndak boleh ini ya. Mana dalilnya? Dalil. Coba dibuka Quran surat 7 Al-A'raf ayatnya 131. Al-A'raf ayat 131. Allah Ta'ala berfirman, Al-A'raf 131. Ya, silakan. Kemudian apabila kebaikan atau kemakmuran
datang kepada mereka. Jadi kalau kebahagiaan, makmur, ya, itu menimpa pada mereka, apa kata mereka? Mereka berkata, Ya, ini adalah karena usaha kami. ini usaha kami. Kalau mereka mendapatkan kemakmuran, kebahagiaan, kelapangan rezeki. Tapi begitu kena musibah, lanjut. Tetapi jika mereka ditimpa kesusahan, Nah, apabila kena musibah, lanjut silakan. maka mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan pengikutnya. Duh, kalau mereka ditimpa kesialan, musibah, apa kata mereka? Ini gara-gara Musa dan pengikutnya. Jadi kalau mendapatkan kondisi yang enak, ini adalah dari kami. Begitu kondisi yang tidak enak, musibah, ini gara-gara Musa ini. Nah, yang seperti ini, model-model seperti ini banyak. Ya, contoh kalau di masyarakat kita banyak. Yang baru-baru ini lagi santer. Apa itu? Indonesia ini dulu awalnya nggak pernah ribut, tenang. Yes, muncul semenjak jenggot-jenggot ini. Nah, ya, semenjak muncul jenggot-jenggot Salafi Wahabi ini, sehingga jadi kacau, gak karu-karuan negara ini. Ya, itu kayak ini persis. Ya. Jadi kalau mereka dapat musibah yang dituding Musa, padahal Musa ini membawa yaitu petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, yang apabila mereka mengikuti petunjuk Allah, Fir'aun dan bala tentaranya, mereka akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Begitu dapat musibah malah nyalakan Musa dan pengikutnya. Ketika mendapatkan kondisi yang menyenangkan, ini upaya usaha kami. Oh, ya. Jadi apa ini? Termasuk kemarin saya itu sampai dengar, cuman memang orang kayak gini orang jahil, nggak perlu ditanggapi. Ada salah satu tokoh mereka, salah satu tokoh di negeri kita yang lisannya itu pedes. Jadi semenjak kasus yang mencuat seorang kiai menyetubui atau mencabuli 50 santri di Pati ya. Pati Jawa Tengah ya, itu nyender kajiannya Ustadz Khalid Basalamah. Iya, lo itu ada itu di TikTok atau di YouTube. Saya kemarin, astagfirullah, nih sebentar, tak tunjukkan kata-katanya, hanya Allah yang tahu. Nanti dia akan mempertanggungjawabkan, wih, luar biasa ini ghibahnya, ya, itu. Bahkan sampai sama saya tak masukkan, tak simpan sama saya, sampai segininya ya mereka itu ya, dakwah menghasut itu ya. Nah ini ya, disebutkan, nah ini, saya kasih judul Iblis Milenial. Ya, Iblis Milenial. Setelah kita bedah, yang dia tonton itu adalah ajaran dari ustadz penganut Wahabi Salafi, salah satunya Khalid Basalamah. Dia tonton dari 0 detik sampai penghabisan. Semuanya dibabat habis. Jihadis yang terlibat dalam perang di Suriah, yang terlibat dalam ISIS, hampir setengahnya perempuan. Perempuan di sini bukan hanya pasukan penembak, tapi juga dianggap sebagai pelaku-pelaku jihad seksual. Nah mereka ini bayangkan sampai kayak gini, ya. Ini jadi dituduhkan kepada mereka yang berdiri tegak di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, betapa kejinya lisan mereka. Hati-hati ya. Makanya dalam hal ini kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dosa besar. Ya, kita tambahkan lagi dalil. Coba dibuka surat nomor 27. Kalau dengar suaranya panjenengan tahu orangnya kan? Ya, tahu ya orangnya ya. Ya, baik. Surat 27 ayatnya 47. Surat nomor 27 ya. Surat 27 ayatnya 47. Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan. Ya, silakan. Mereka menjawab, Apa kata mereka? kami mendapat nasib yang malang ini Kami dapat nasib yang malang ini gara-gara. disebabkan oleh kamu dan orang-orang yang bersamamu. Nah itu jadi orang-orang kafir Quraisy, yaitu mengatakan kami ini bernasib malang gara-gara Muhammad dan pengikut-pengikutnya. Maksudnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutkan. Dia atau Soleh berkata, Nah Nabi Soleh berkata, jadi ini juga terjadi pada kaumnya Nabi Soleh alaihissalam. Apa kata Nabi Soleh?
nasibmu ada pada Allah, bukan kami yang menjadi sebab. Nasibmu itu ya ada pada Allah, bukan kami penyebabnya. Teruskan. Tetapi kamu adalah kaum yang sedang diuji. Nah, itu ya, baik. Ini menunjukkan bukti kepada kita tidak boleh menimpakan kesialan pada saudara kita. Kadang-kadang dalam hal guyon, itu juga nggak boleh. Ya, ruang mau cok melo, coba aku narik arisan. Gara-gara kon melo, aku gak narik arisan. Nah, ya, itu guyon loh itu. Guyon tapi itu dosa, nggak boleh. Ya, seakan-akan ini adalah... orang ini menjadi penyebab dia nggak dapat rezeki. Kan berarti pembawa kesialan. Apalagi langsung terang-terangan seorang suami berkata, memang kau ini istri pembawa sial. Iya. Uripku biyen gak koyo ngene. Begitu nikahi kamu hidupku kayak gini loh. Ya. Jadi naudzubillah min dzalik. Hati-hati, ini dosa, kezaliman ini, kezaliman. Ini termasuk menyakiti orang mukmin. Nomor 5 sekarang. Menuduh wanita mukminat berbuat zina. Menuduh wanita mukminat berbuat zina. Wanita yang baik-baik, yang pandai menjaga kehormatan diri, dituduh melakukan perbuatan zina. Ya, misalnya seorang wanita, maaf, janda, yang dia harus bekerja untuk menghidupi anak-anaknya, sedangkan keluarganya sudah tidak peduli lagi. Lah, ketika dia keluar rumah untuk mencari nafkah untuk anak-anaknya, itu tetangga pada gosip, pada desas-desus. Kerja apa itu? Berangkat pagi, pulangnya menjelang maghrib. Apalagi dia seorang janda. Jangan-jangan, nah ini hati-hati, tuduhan tanpa bukti. Itu orang yang menuduh, ada hukumannya loh itu. Hukumannya itu dicambuk 80 kali yang nuduh itu. Mestinya. Kalau hukum Islam loh ya, hukum Islam. Jadi nggak seenaknya orang nuduh terus dibiarkan bebas. Enggak. Dicambuk 80 kali. Tuduhan tanpa bukti. Mana dalilnya menuduh wanita mukminat berbuat zina, itu diancam azabnya besar. Dosa besar, azabnya besar. Dalilnya surat nomor 24, coba dibuka. Surat nomor 24 ayatnya 23. Surat 24 itu An-Nur, ayatnya 23. Allah Ta'ala berfirman. Silakan. Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik, Orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik melakukan apa? yang lengah dan beriman Berbuat dengan tuduhan berzina, tuduhan berzina. Terus lanjut. mereka dilaknat di dunia dan di akhirat. Jadi laknatnya kena dua. Di dunia dilaknat, di akhirat dilaknat. Terus kemudian Dan mereka akan mendapat azab yang besar. azabnya sangatlah besar. Tuh, itu ya. Jadi hati-hati, termasuk seorang suami yang karena didasari dengan kecemburuan yang berlebihan, sehingga dia menuduh istrinya berbuat yaitu zina, berbuat mesum. Nggak boleh. Ya, karena ada seorang suami itu yang terlalu cemburu, sehingga dia menuduh istrinya melakukan perbuatan zina. Ini hati-hati, ini termasuk menyakiti orang mukmin, dosa besar. Saya tambahkan lagi dalil. Coba Pak Dedi ditambah STWT-nya Sahih Targhib wa Tarhib. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 4. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 4. Nomornya 1844. 1844. 1844. Iya. Langsung silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, Kita dengarkan sabda Nabi, ijtanibus sab'al mubiqat. Silakan. jadi jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Ada 7 dosa yang membinasakan. Dan 7 dosa ini termasuk rating teratas. Jadi bagi Bapak Ibu yang pernah belajar kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, kitab ini saya kaji rutin di Masjid Namiro, Lamongan. Itu Selasa pekan ketiga. Nah ini Selasa pekan depan ini, yaitu Ba'da Isa. Itu sudah masuk nomor 29. Itu totalnya di buku itu 76 dosa besar. Lah yang 7 dibaca Pak Dedi sesaat lagi, itu masuk nomor 1 sampai nomor 7.
Jadi memang ini yang didulukan ini karena rating teratas. Dosanya luar biasa. Sampai-sampai kata Nabi, yaitu sab'al mubiqat, 7 yang membinasakan. 7 dosa besar yang paling besar. Apa itu? Baik, kita dengarkan. Sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Silakan. Mereka berkata, Ya. wahai Rasulullah, Ya. apa saja itu? Apa saja dosanya itu? 7 dosa itu. Ya, ini boleh dicatat, boleh tidak, atau diingat-ingat saja. 1, asyirku billah. Silakan. Beliau SAW menjawab, mempersekutukan Allah. Ini rating teratas, syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua, wasihru. Kedua, sihir. Sihir. Ya, sihir beda dengan dukun ya. Sihir berbeda dengan dukun. Kalau dukun itu murni meramal. Tapi kalau sihir itu dia berkolaborasi dengan jin. Makanya orang itu terkadang gara-gara kena sihir, awalnya sehat walafiat, sakit-sakitan. Padahal kalau diperiksakan general check up, itu nggak ada satupun penyakit. Dokter mengatakan Anda ini normal, tapi dia merasa badannya sakit semua. Atau mungkin dia merasa nggak nyaman aja. Maka yang seperti ini sihir. Dan sihir ini jelas dari jin. Macamnya sihir banyak. Sihir itu macamnya banyak. Ya, baik, insya Allah lain kesempatan aja kita akan bahas. Jadi yang nomor 2 sihir. Nomor 3, silakan nomor 3, wa qatlu nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Silakan. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Baik, menghilangkan nyawa orang lain yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Maksudnya kecuali dengan apa yang telah Allah syariatkan. Lah ini sudah pernah kami sampaikan, orang-orang yang darahnya halal ditumpahkan, tapi yang mengeksekusi ulil amri. Kenapa kok halal? Padahal Islam baca syahadat karena dia melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam syariat Islam. Ayo coba diingat catatan bulan yang lalu ada berapa orang yang darahnya halal? Pak Dedi. C. Ada berapa? C itu berapa? 10 orang. Siapa saja? Coba ringkas saja. Siapa saja yang darahnya halal ditumpahkan? Dia berzina tapi pernah menikah. Ya, orang yang berzina tapi pernah nikah. Itu dirajam sampai mati. Yang nomor 2, Itu membunuh. membunuh jiwa. Nyawa dibayar nyawa. Itu nomor 2. Nomor 3, Murtad. murtad, keluar Islam, murtad, pindah agama, itu dibunuh di dalam Islam. Tapi yang melakukan bukan kita, eksekutornya harus ulil amri. Lah masalahnya negeri kita hukumnya bukan memakai hukum Islam. Ya sudah, sami'na wa ata'na, itu ya. Nomor 3. Nomor 4, Murtad. Nomor 2 tadi. liwat, menyukai sesama jenis. Kaumnya Nabi Lut alaihissalam, kaum Sodom. Ya, seperti itu. Terus, yang nomor berapa ini? 5. 5. Nomor 5 berapa? Menikahi wanita yang masuk kategori mahramnya. Ya, mahramnya. Contohnya sama tantenya, ya. Dia berzina dengan tantenya, dia berzina dengan anak kandungnya, dia berzina dengan yang masih mahramnya. Ini ini termasuk boleh dibunuh. Bahkan bukan dibunuh saja, dipenggal lehernya serta diambil seluruh hartanya. Itu hukum Islam. Terus nomor 6, menggauli hewan. Kawin sama hewan. Nah, ini ya, dan ini dilakukan yaitu biasanya oleh orang-orang kafir. Naudzubillah. Terus yang ke-7, khilafah sempalan. Khalifah sempalan. Ini sudah ada pemimpin, lah kok bentuk pemimpin lagi. Ini kan yang namanya negara di dalam negara. Nggak boleh. Ya, berarti yang terjadi di Aceh itu sebenarnya nggak boleh, Ustadz ya. Ya, negeri kita ini sudah ada hukumnya. Jangan membuat hukum yang lain atau pemimpin. Termasuk juga sebagian kelompok yang mereka membaiat. Nah, istilah baiat-baiatan ya. Jadi dia dibaiat dan seterusnya oleh anggotanya dan seterusnya. Jadi dia mengangkat pemimpin padahal di negeri ini sudah ada pemimpin. Baik. Gitu. Padahal pemimpin mereka tidak memiliki aparatur negara. Mereka tidak punya TNI, Angkatan Laut, Angkatan
udara, angkatan darat mereka nggak punya, ya. Jadi yang seperti ini tidak diperbolehkan. Itu boleh dibunuh itu dalam Islam, tapi bukan kita yang melakukannya. Haram. Terus lanjut. Peminum khamar yang keempat kali. Minum khamar pertama masih ada rukhsah keringanan ya. Lalu disuruh tobat, tapi sholatnya nggak diterima oleh Allah 40 hari. Minum kedua, sholatnya nggak diterima lagi. Kalau dia tobat, tobatnya diterima. Minum yang keempat, mabuk yang keempat, dilenyapkan, dibunuh. Ya, sudah direhabilitasi berkali-kali, tetap saja, yaitu dia kecanduan khamar, narkoba, maka dibunuh itu. Yang keempat. Terus siapa lagi? Pencuri pada kali yang kelima. Mencuri pertama, yaitu masih potong tangan. Mencuri kedua, yaitu potong kaki, dan seterusnya. Sampai mencuri yang kelima, baru potong tangan. Baru dia dibunuh. Mencuri yang kelima dibunuh. Yang mencuri kelima dibunuh. Terus siapa lagi? Mencaci dan menghina Rasulullah. Orang yang mencaci maki menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan. Terus lanjut 7 dosa besar tadi. 7 dosa yang membinasakan. Nomor 1 syirik, nomor 2 sihir, nomor 3 menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak. Nomor 4 sekarang. Yang keempat wa aklur riba. Silakan. Memakan riba. Makan riba. Ya, makan riba. Ini hati-hati. Ya, makan riba. Terus yang nomor 5 wa aklu malil yatim. Silakan. Memakan harta anak yatim. Anak yatim. Ya. Yang nomor 6 wa tawalli yaumaz zahfi. Silakan. Melarikan diri pada saat pertempuran berkecamuk. Baik, pengecut. Ya, musuh sudah di depan mata, marah dia berlari. Ya mestinya harus dihadapi. Nah ini lari dari medan peperangan, ini dosa besar ini. Terus terakhir, wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Silakan. Menuduh zina terhadap wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman. Baik, menuduh berbuat zina bagi wanita mukminat yang baik-baik lagi soleha, itu ya. Ternyata dituduh dengan zina. Itu tadi bentuk kezoliman yang nomor 5. Menuduh wanita mukminat berbuat zina. Sekarang yang nomor 6. Nomor 6. Sudah siap nomor 6? Sudah siap ya? Sudah siap. Bentuk menyakiti orang mukmin yang nomor 6 adalah yaitu dengan merokok di hadapannya. Merokok di depan saudara kita. Itu menyakiti itu. Menyakiti. Asapnya itu menyakiti. Bahkan yang lebih parah itu adalah perokok pasif. Ya, yang dia nggak merokok tapi mencium asap rokok itu lebih bahaya ketimbang yang aktif. Ya, ditambah lagi kalau itu misalnya rokok elektrik, apa namanya? Ya, dan seterusnya. Ustadz pakai dalil apa Ustadz? Merokok di depan saudara kita itu bentuk menyakiti saudara kita. Itu mana dalilnya? Surat 33. Lu ono di Quran ternyata. Oh, ya, Anda kaget ya. Surat 33. Ayatnya ayat yang ke-58. Oh, ini sama ibu-ibu. Ya, suaminya yang merokok. Langsung, Mas, Al-Ahzab 58. Ya, kamu merokok itu Mas menyakiti anak-anakmu. Bau rokokmu itu dihisap oleh anakmu, ya, oleh istrimu dan seterusnya. Baik, surat berapa tadi? 33. Al-Ahzab ayatnya 58. Allah Ta'ala berfirman. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Ulang lagi. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat. Mereka tidak bersalah, tidak berbuat apa-apa, tapi disakiti. Lanjut. Maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Dosa yang besar, ya. Hati-hati. Jadi dalil ini bentuknya umum. Bentuknya umum. Hati-hati. Kita lanjutkan. Nomor 7.
menertawakan dan mengejek orang mukmin. Apa itu istilahnya ya? Ngeprank. Ngece. Bully. Bolehlah bully ya. Menertawakan dan mengejek orang mukmin. Bully. Boleh. Mana dalilnya? Dalilnya Quran surat 83 Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin surat 83. Ayatnya ayat 29 dan 30. Al-Mutaffifin surat 83 ayat 29 dan 30. Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan firman Allah. Silakan. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu mentertawakan orang-orang yang beriman. Loh, katanya apa ini firman Allah Ta'ala? Orang-orang yang berdosa itu adalah mereka yang dahulu ketika di dunia suka menertawakan orang-orang yang beriman. Caranya gimana Pak Dedi? Lanjutkan. Dan apabila mereka, yaitu orang-orang yang beriman, melintas di hadapan mereka, Mereka melakukan apa Pak Dedi? mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Gimana itu? Kayak begini. Ada saudara kita melintas, kita apa itu? Ikulu. Apa itu? Mencibir. Apa masa mencibir begitu? Apa ya? Jadi matanya itu kasih isyarat, ya, kasih isyarat, ya, alisnya dinaik-naikkan. Nah, itu ya. Maka ini nggak boleh ya. Apalagi biasanya lewat tulisan itu dikasih stiker. Stikernya itu jempol kebalik. Nah, ya, seperti itu. Maka yang seperti ini hati-hati, nggak boleh ya. Ini menertawakan, ya, mengejek orang mukmin, ya, guyoni, ya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Misalnya nih, orang tua lagi bicara. Orang tua ternyata saat bicara, yang disampaikan itu tidak sesuai dengan anak muda zaman sekarang. Itu ditertawakan sama anaknya. Pak itu yang ngono ketinggalan zaman, Pak. Ya, itu nggak boleh. Itu kolonial itu, Mak. Nah, itu ya. Itu nggak boleh itu. Itu bentuk menyakiti orang mukmin. Nggak boleh. Kita lanjutkan. Ya, nomor 8. Nomor 8. Berbisik-bisik. Nah, ini bisik-bisiknya bukan hanya tetangga saja. Berbisik-bisik dengan temannya tanpa mengajak orang ketiga. Berbisik-bisik dengan temannya tanpa mengajak orang yang ketiga. Jadi ada 3 orang yang 2 orang saling berbisik-bisik. Itu nggak boleh. Itu menyinggung perasaan orang yang ketiga. Otomatis. Tapi kalau tidak 3 orang, banyak orang seperti sekarang ini. Di depan saya ini kan lebih dari 3 orang. Terus 2 orang saling berbisik-bisik. Apakah boleh? Boleh. Yang tidak boleh itu kalau berempat, yang berdua atau bertiga bisik-bisik. Yang satu tidak diajak bicara. Tentunya menyinggung perasaan. Nggak boleh ya. Maka yang seperti ini bentuk menyakiti orang mukmin. Termasuk begini, ini juga nggak boleh. Panjenengan lihat saya. Setelah lihat saya, panjenengan jawil-jawil sama teman panjenengan di samping, terus bisik-bisik. Terus lihat saya lagi. Lalu bisik-bisik lagi. Kira-kira kalau panjenengan jadi saya, apa yang ada dalam hati panjenengan? Enjoy atau tidak? Gak enjoy. Iya. Ono apa ya? Mari nonton aku kok klesak-klesik iki apa ya? Nah, membikin orang tidak enjoy itu termasuk menyakiti orang mukmin. Nggak boleh. Mana dalilnya? Dalilnya adalah Sahih Bukhari. Nomornya 6290. Sahih Bukhari 6290. Ayo. Bukhari 6290 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, ya, silakan baca. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, dia berkata, Ya. bahwa Nabi SAW bersabda, Isinya, silakan. apabila kalian bertiga, Idza kuntum salasatan fala yatanaja rajulani.
dunal akhar. Silakan. Maka janganlah yang dua orang berbisik-bisik tanpa menyertakan orang yang ketiga, Lanjut. supaya kalian dapat berbaur dengan yang lain. Terus. Sebab hal itu dapat membuatnya bersedih. Sebab hal itu membuatnya dia bersedih. Artinya menyedihkan perasaan orang yang ketiga tersebut. Lanjut, yang nomor 9. Nomor 9. 9 dan 10 jadi 1. 9 dan 10 jadi 1. Nomor 9, menawar tawaran saudaranya tanpa izin sebelumnya. Menawar tawaran saudaranya tanpa izin sebelumnya. Ada dua orang penjual dan pembeli saling tawar menawar. Ini berapa, Pak, harganya? Ini saya jual 100.000. Loh, enggak kurang, Pak. Saya ambil untungnya sedikit. Masuk pembeli yang kedua. Pira iki, Mas? Ya. Berapa ini, Pak? Harganya, Pak? Mestinya tunggu dulu. Apalagi barang itu cuma ada satu di situ. Maka mestinya dia minta izin dulu. Panjenengan sudah selesai tawar-menawarnya? Kalau sudah, maka saya mau menawar. Kalau belum, masih dalam tawar-menawar, Anda berhenti dulu. Sampai clear dulu ini. Begitu dilepas, nggak jadi beli, baru kita masuk. Berapa Mas ini harga? 100.000. Kayak sekurang didik. Ya enggak bisa, Pak. Orang tadi itu juga nawar, kurang dari itu enggak saya kasih. Ya, maka yang seperti ini kita tidak boleh sebelum minta izin lebih dahulu. Kalau lelang, Ustaz. Tahu lelang ya? Kami buka harga 2 juta. 5 juta. Satunya 10 juta. Mereka itu naruh tim loh, ditaruh di depan, taruh di tengah, taruh belakang, mancing ini. Ya, supaya orang itu semakin lebih tinggi. Iya. Padahal itu salah satu daripada panitia lelang, misalnya hadir di situ. Banyak nggak yang model kayak gini? Banyak. Ya. Ya. Kenapa? Ya. Baik. Jadi ini ada pembahasan khusus tentang lelang, hukum lelang di dalam Islam, ya. Oh, di dalam Islam ada lelang itu yang syar'i, ada lelang itu yang tidak syar'i, ada. Baik, Ustadz, kalau yang dilakukan di bank-bank itu, Ustadz, orang itu utangnya 100 juta, yang dia jadikan agunan, jaminan, itu mobil. Lah mobil itu, Ustadz, dijual murah sama perbankan, supaya nutup, Ustadz. Seperti itu. Yang penting utangnya nutup. Ya. Bagaimana ini? Maka itu bentuk kezoliman. Itu kalau antum beli, maka antum menzolimi orang lain. Mobil ini pantasnya di pasaran harganya 250. Lah kok dijual 150 sama bank? Itu pun ada yang zolim. 150 utangmu berapa? 100. Ya sudah, ya ini miliknya bank. Mestinya yang benar, sisa daripada penjualan diberikan kepada nasabah. Itu satu, itu kesalahan yang pertama. Sisanya nggak dikasihkan. Yang kedua, kesalahan kedua, dijual harganya di bawah pasaran. Mobil ini merem aja. 250 jalan. Banyak yang beli. Dijual 150. Woi, rame. Ya, itu mendolimi orang tersebut yang berhutang itu. Kalau kita beli, kita sama dengan ta'awanu alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Nggak boleh. Memanfaatkan kelemahan orang lain. Rumah, jaminannya agunannya rumah. Rumah ini pinggir jalan. Itu kalau dijual murah-murahan, 1,5 M saja. Royoan. Lah ini ternyata dijualnya lebih murah, padahal utangnya cuma 0,5 M, 500.000. Tapi ditaksasi, di appraisal, itu harganya itu tinggi mestinya. Ya, jadi yang seperti ini banyak terjadi, terutama di dunia perbankan, dan itu nggak boleh sebenarnya ya. Jadi menzolimi, dan itu kalau kita masuk ke situ, maka dalam hal ini kita sama dengan melakukan kezoliman. Seperti, kecuali kalau harganya pantas. Si mobil itu platnya apa? Oh, platnya ini. Masuk ke Surabaya cabut bendel. Terus mati 2 tahun plat nomornya. Harganya berapa? Ternyata mobil ini ada sedikit cacatnya. Harga pasaran sekian. Ternyata harganya beda-beda tipis. Masuklah. Nggak apa-apa. Maka kita tidak mendolimi. Tapi kalau jauh di harga pasar,
maka kita mendolimi. Kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 10. Nomor 10, melamar wanita yang telah dilamar oleh orang lain. Jangan. Lalu sudah dilamar kok masuk kita. Makanya kita kalau mau tanya anaknya orang, perempuan ya, untuk anak kita laki-laki, mestinya minta izin dulu. Bu, putrinya sudah ada yang ngeliati ta, sudah ada yang nazar ta, sudah ada yang melamar. Oh belum ada, berarti belum ada orang yang melihati atau melamar ya. Belum ada, baik. Saya mau silaturahmi ke tempat panjenengan, mau melihat nazar. Anak saya mau nazar putri panjenengan. Masuk, nggak apa-apa. Lah ini sudah ada. Lu siapa yang ngelamar? Ada orang Surabaya. Boleh tahu siapa? Itu loh anaknya ini. Sampai anakku lo bu. Ya. Iku mapan anak sampean bakal enak. Anakku tanggung jawab. Nah, nggak boleh. Ya, sampai ini selesai dulu ini. Ketika yang laki-laki memutuskan, ya, lo Ustadz kalau tidak dikasih keputusan, ya tanya. Orang tua si perempuan tanya, kau habis ngeliati anakku ya apa? Ya, gimana ini kelanjutannya ini? Oh ya anak saya ternyata masih kepingin alasannya banyak ya, kepingin melanjutkan sekolah atau masih kepingin meneruskan usaha apa-apanya dan macam-macam lah. Itu intinya nolak. Oh ya sudah putus. Nerima lamaran lain. Nah, itu ya. Baik. Kita lanjutkan. Sekarang dalilnya. Dalilnya adalah modelnya Ustaz pengalaman modelnya. Iya. Baik, saya baru mantu sekali ya. Ini mau yang kedua ini ya, anak pertama. Baik, jadi dalilnya adalah Sahih Muslim. Nomornya 1412. 1412. 1412. Ayo dibaca, Sahih Muslim. Atasnya 2787. Ya, baca, silakan. Dari Pak. Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau bersabda. Dengar tak itu yang di belakang? Tidak tahu. Ya, silakan. Ayo baca, silakan. Janganlah seseorang menjual barang yang telah dijual oleh saudaranya. Terus. Dan janganlah meminang perempuan yang telah dipinang oleh saudaranya. Nah, seperti itu, nggak boleh. Dan ini termasuk menyakiti orang mukmin. Terus nomor 11, suka mencela para sahabat Nabi. Dan kelompok yang biasa melakukan ini, kelompok apa namanya? Syiah Rafidhah. Itu yang dibidik itu siapa saja yang dibidik? Ada berapa orang sahabat Nabi yang selalu menjadi bidikannya Syiah Rafidhah? Yang pertama Abu, yang kedua, yang ketiga Utsman bin Affan. Ya, yang nomor 4 Aisyah. Satu lagi Muawiyah. Ya, Muawiyah. Ya, dan yang paling getol, bahkan kalau kunut subuh itu isinya melaknat Abu Bakar dan Umar. Isi kunut subuhnya melaknat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Bayangkan. Baik, jadi mencela para sahabat Nabi, sedangkan kita Ahlus Sunnati wal Jamaah memuliakan mereka para sahabat. Adapun kalau terjadi pertengkaran di antara mereka, sebagaimana yaitu Muawiyah dengan siapa ini? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ya, terus masuk juga Aisyah dengan siapa ini pada waktu perang Jamal? Ya, dengan Ali. Aisyah dengan Ali. Ya, istri Nabi sama menantu Nabi. Bayangkan. Maka katanya Rasulullah, ada hadisnya Bapak Ibu. Ada. Apa kata Nabi? Jika kalian mendengar tentang perihal sahabatku, maksudnya itu kekacauan dan seterusnya, maka diamlah, nggak usah komen, diam. Karena yang berperang ini semua penghuni surga semuanya. Semuanya ini penduduk surga semuanya. Maka jangan komen, diam. Nah, itu ya. Lah orang sekarang mulai cawe-cawe, ya. Jadi mereka menjelek-jelekkan sahabat dan seterusnya, nggak boleh. Bahkan saya pernah mendengar khutbah Jumat, isinya mengkritisi kebijakan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi dia mengatakan si Ustadz ini, Utsman bin Affan dalam pemerintahannya melakukan nepotisme.
jadi dulure kabeh sing dilebokno ndek pemerintahan. Nah itu ya. Ini kan otomatis menjelek-jelekkan Utsman bin Affan. Gak boleh. Kata Nabi, kalau kalian mendengar tentang sahabatku, apapun itu sudah, diam. Sampaikan yang baik. Adapun kalau itu misalnya kita lihat ada sesuatu yang mungkin janggal, diam. Karena ini semua penduduk surganya Allah Azza wa Jalla. Oh, itu ya. Baik. Kita lanjutkan. Dalilnya di mana? Dalil riwayat Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah nomornya 163. Ibnu Majah 163. Ya, silakan dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu an. Baca Pak Dedi, silakan. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya, Nabi Barang sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita dengarkan. Man ahabbal ansar ahabbahullah wa man abghadal ansar abghadahullah. Silakan. barang siapa yang mencintai kaum Ansor, maka Allah mencintainya. Dan barang siapa yang membenci kaum Ansor, maka Allah pula membencinya. Nah, siapa yang mencintai sahabat Ansor, penduduk Madinah, maka Allah akan mencintainya. Siapa yang membenci sahabat Ansor, maka Allah akan membencinya. Ustadz, Abu Bakar, Umar itu bukan Ansor loh. Itu muhajirin loh itu. Mana dalilnya? Nih, tak kasih dalil lagi. Riwayat At-Tabrani. Lah kalau ini lebih lengkap. Ini nggak nyebut Ansor, nggak nyebut muhajirin. Apa kata Nabi? Riwayat At-Tabrani. Disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Begini bunyinya. Ya. Jadi Nabi bersabda, "Man sabba ashabi fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain." Silakan. Oh, enggak ada ya. Saya bacakan. Barang siapa mencaci maki para sahabatku. Ya, ini enggak kenal muhajirin ataupun ansor. Siapa yang mencaci maki para sahabatku, maka ia terkena laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat manusia seluruhnya. Loh, coba. Bahkan katanya Nabi SAW dalam riwayat yang lain, barang siapa para sahabatku yang beribadah kepada Allah 1 jam, sahabatku beribadah kepada Allah 1 jam, itu lebih baik daripada kalian beribadah seumur hidup. Gak ada bandingannya sudah kita sama mereka. Jauh ini bumi dengan langit. Ya, kita para sahabat ibadah 1 jam itu lebih berkualitas, lebih baik ketimbang kita seumur hidup ibadah. Gak ada apa-apanya. Karena ketika mereka beribadah saat Jibril masih turun. Jibril turun, Nabi masih hidup. Tuh, coba. Oleh karena itu jangan pernah mencaci maki para sahabat, termasuk sahabiat. Sahabat Nabi dari kalangan kaum wanita. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor berapa? 12. 12 dan 13. 12 dan 13. Jadi 1 dalilnya. 12. Buang air kecil di jalan umum. Buang air kecil di jalan umum. Loh, bentuk menyakitinya mana? Baunya. Baunya, bau tidak sedapnya, ya. Termasuk kaum muslimin merasa jijik, ya. Itu di jalan umum, di tempat umum. Pernah berdiri di dekat halte? Ya, apa baunya kira-kira? Pesing. Ya, nggak boleh. Ini bukan tempat untuk buang hajat. Buang hajat itu adalah toilet, tempatnya ada. Termasuk berteduh di sebuah pohon, yang pohon itu biasa digunakan orang berteduh dari senangatan matahari atau hujan. Ternyata buang air kecilnya atau BAB-nya di pohon yang biasa dijadikan orang tempat berteduh. Itu menzolimi. Nggak boleh. Iya. Termasuk Ustadz buang air kecil di kolam renang. Iya bodoh aja. Sama ya. Pipis di kolam renang. Ya, hati-hati. Kecuali sungai. Sungai ini jalan terus. Airnya terus. Lah ini kolam renang.
Ya, seperti itu. Maka jangan ya, ini menyakiti orang mukmin ini. Dalil nomor 2, nomor 13, buang air kecil. Kalau tadi kan di jalan umum. Yang nomor 13, buang air kecil di tempat yang biasa dipakai manusia untuk berteduh. Kalau tadi di jalanan. Lah kalau ini di tempat yang biasa dijadikan manusia untuk berteduh. Buang air kecil di tempat yang biasa dipakai manusia untuk berteduh. Nah, itu nggak boleh. Kalau pipisnya itu di pinggir tol, Ustaz. Ya, pernah melihat yang kayak gini? Nah, maka dalam hal ini karena di situ bukan tempat untuk berteduh, yang penting satu, aurat tetap tertutup, aurat tertutup. Yang kedua harus melihat arah kiblat. Maka buka kompas dulu. Mana kiblatnya? Lah ini sudah kebelet ini Ustadz. Iya, nggak boleh loh. Bahkan dosa loh. Buang air kecil menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Nggak boleh itu. Kecuali tempatnya tertutup. Kamar mandi, toilet, ada pintunya, ada dindingnya, ada atapnya. Maka nggak apa-apa tempat seperti ini. Kita pipisnya menghadap kiblat atau membelakangi, tapi sebaiknya jangan menghadap. Karena kata Nabi, orang yang buang air kecil tidak menghadap dan tidak membelakangi kiblat, itu dia mendapatkan satu pahala. Lah kita tiap hari ini pipis berapa kali, apalagi kalau kena orang beser, pahalanya banyak. Kalau dia tidak menghadap dan tidak membelakangi. Jadi kalau toiletnya tertutup tidak masalah kalau menghadap. Tapi seyogyanya tidak menghadap. Tapi kalau padang terbuka seperti tol, pinggir tol. Ini kan terbuka. Harus yaitu menyelisih kiblat. Jangan menghadap, jangan membelakangi. Selisih. Nah itu ya. Baik. Kita lanjutkan. Dalilnya. Silakan dibuka. Sahih Targhib wa Tarhib. Jilid 1. Jilid 1, punya Pak Dedi? Ya. Ada. Nomornya 145. Iya. Ayo. 145 jilid 1 nggak ada. Saya bacakan, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul la'inaini." Hati-hatilah kalian dari dua golongan manusia yang mendapatkan laknat. Naudzubillah. Siapa itu? Qalu wa man la'inani ya Rasulullah. Para sahabat berkata, siapakah golongan yang mendapatkan laknat itu, wahai Rasulullah? Satu, yang pertama ini, alladzi yatakhalla fi turuqi annas au dhillihim. Yang pertama, orang yang suka buang air kecil di jalanan, jalan umum. Yang kedua, orang yang buang air kecil, buang hajat di tempat yang biasa dipakai manusia untuk berteduh. Dua orang ini dilaknat oleh Allah. Hati-hati, makanya jangan sembarangan kalau buang hajat. Sekarang yang nomor 14. Yang nomor 14 adalah melakukan ghibah, membicarakan aib orang. Ghibah. Oh ini parah ini sudah. Ghibah. Ghibah, membicarakan aib orang. Ya. Ngegosip termasuk ghibah. Iya, ghibah. Ustadz, yang kami sampaikan itu real, Ustadz. Itu tidak mengada-ada. Betul-betul terjadi, Ustadz. Orang itu memang betul melakukan itu. Kalau memang betul yang Anda katakan, itu real, kejadian real, bukan mengada-ada, maka Anda menghibah. Lah kalau tidak benar, Anda fitnah. Jadi muka kena, belakang kena. Ya. Itu kena semua. Benar itu ghibah, salah itu fitnah. Makanya nggak usah membicarakan aib orang. Ya, apalagi menghibah ustadznya sendiri.
Hah? Iya, sama saja Kak boleh ya. Gak usah ya, seperti itu. Semuanya itu laki-laki ganteng semua kok ya. Ibu-ibu cantik semuanya ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Maka dalam hal ini hati-hati jangan sampai menghibah. Mana dalilnya? Dalilnya masih di kitab yang sama. Sahih Targhib wa Tarhib. Ya. Jilidnya jilid 1. Punya saya aja. Nomornya 163. Nih dibantu. 163. Saya carikan. 163. Nih baca. Dari Abu Hurairah. Ya. Kita dengarkan. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 163. Ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Ya. kami berjalan bersama Rasulullah SAW Terus. melewati 2 kuburan. Terus. Beliau berdiri, maka kami pun berdiri bersamanya. Nah, ternyata pada saat itu famarorna alal qabraini, melewati 2 kuburan. Kami berdiri, Nabi pun juga ikut berdiri. Nabi berdiri, kami pun juga ikut berdiri. Terus kemudian Paras Rasulullah mulai berubah. jadi nggak seperti biasanya, wajah Nabi berubah. Bahkan ujung lengan baju Nabi itu juga bergetar. Sampai seperti itu detailnya hadis ini. Ujung lengan bajunya Nabi bergetar, itu tertulis dalam hadis ini. Lanjut teruskan. Paras Rasulullah mulai berubah. Terus. Sehingga ujung lengan bajunya pun bergetar. Lanjut. Kami bertanya, Ya, ada apa denganmu ya Rasulullah? ada apa wahai Rasulullah denganmu? Lanjut. Rasulullah menjawab, Amma tasma'una ma asma'u? Silakan. apakah kalian tidak mendengar apa yang aku dengar? Apa kalian tidak mendengar apa yang sekarang ini aku dengar? Lanjut, silakan. Kami menjawab, Ya. apa itu ya Nabiullah? Apa yang Anda dengar yang kami tidak mendengarnya? Apa itu? Maka lanjut. Beliau bersabda, Hadani rajulani yu'adzabani fi kuburihima adzaban syadidan fi dzambin hayyinin. Silakan. 2 orang ini disiksa di kuburnya. 2 orang ini disiksa di kubur mereka dengan siksa yang berat Terus. karena dosa yang sepele. Baik, mereka berdua ini dalam kubur disiksa oleh Allah dengan siksa yang keras atas dosa yang mereka anggap sepele. Loh, dosa apa itu? Makanya hati-hati ya, jangan sampai ini menyepelekan dosa, meremehkan dosa. Apa itu kata para sahabat? Fi madzalik. Silakan. Kami bertanya, Ya, karena apa itu? baik, dosa kuburan yang pertama ini. Mayit yang pertama yang diazab itu, kana ahaduhuma la yastanzihu minal baul. Silakan. Nabi menjawab, salah seorang dari mereka tidak bersuci dari kencingnya. Nah, dia nggak suci dari air kencingnya. Jadi kencing sembarangan. Ya, sehingga mohon maaf ini Bapak, terutama Bapak-bapak. Kalau pipis, upayakan jangan di tempat semacam orinoil. Jangan. Jangan. Kencing yang berdiri itu. Orinoil. Ya. Jangan. Kenapa? Itu mudorotnya banyak. Apa mudorotnya? 1, aurat kita tersingkap. Meskipun yang masuk sesama lelaki. Nggak boleh. Auratnya laki-laki itu antara pusar sampai lutut. Lah ini ketika dia buka celana, otomatis bagian belakangnya terlihat. Haram, nggak boleh. Yang kedua, karena ini sejenis porselen, keramik dan sejenisnya, maka percikannya najis itu ke celana kita. Sehingga kalau dipakai sholat, sholatnya tidak sah. Jadi Anda tidak dianggap sholat. Lawang Anda sholat bawa najis. Karena percikannya ke celana. Makanya yang lebih bagus itu adalah masuk kamar mandi dan sebaik-baik pipis untuk laki-laki dengan jongkok atau duduk. Jongkok. Ustadz Nabi itu pernah kencing berdiri loh Ustadz, betul. Tapi alasnya lunak. Waktu itu di dekat sampah milik Yahudi. Alasnya lunak, rerumputan, tanah, itu lunak. Ini kan karena tekel atau keramik, keras kan. Khawatir percikannya ke celana. Dan kita tidak tahu. Kenapa? Tidak terasa. Wah, bukan ke kaki kita, ke pakaian kita. Akibatnya, nah itu tadi sholatnya nggak diterima oleh Allah. Lah kalau sholat diterima, dianggap hidupnya orang ini nggak sholat. Loh kan eman, padahal kita sholat.
Lah itu makanya kalau bisa, terus kalau pipis, mohon maaf, kata Nabi, tolong dituntaskan. Maksudnya dituntaskan, betul-betul jangan sampai ada yang rembes atau netes. Ustadz saya itu, mohon maaf ya, ini karena ilmu harus saya sampaikan, bukan sesuatu yang tabu. Saya lepas celana saya itu kelihatan agak basah, maka dilihat. Kalau memang basahnya itu satu, menimbulkan bau, ya bau pipis bagaimana, maka berarti itu rembesan. Harus ganti. Atau dicuci. Ganti. Sebab itu kalau tetap dipakai sholat, waduh, ya, seperti itu, ya. Makanya ini hati-hati. Apalagi kalau toiletnya ini nggak ada air, pakai tisu. Ya, ini ya, pakai tisu. Lah, ini yang repot itu. Makanya dalam hal ini upayakan kita tetap menggunakan air. Kalau tidak ya nggak apa-apa, tisu basah boleh. Ya, wallahu a'lam wa bishawab. Ya, adapun untuk wanita juga demikian. Hati-hati. Ya, jangan sampai ada rembesan atau apa yang di situ ada, apalagi bercak, berarti sudah kering dia. Berarti ini adalah najis. Ya. Dan di bau jelas ini bau najis, maka batal sholatnya. Nah, seperti itu. Makanya dalam ini selalu diperiksa ya. Kita lanjutkan. Sekarang yang ke lanjutannya teruskan. Kuburan yang kedua silakan. Yang lainnya menyakiti orang dengan lisannya. Loh itu, menyakiti orang dengan lisannya. Gimana itu? Dan berjalan di antara mereka dengan menyebarkan namimah atau adu domba. Adu domba, ghibah, dan seterusnya. Nomor 15. Bentuk menyakiti orang mukmin. 15. Memperlambat pembayaran hutang padahal mampu. Mampu sebenarnya dia. Cuman diolor-olor. Ditunda-tunda. Memperlambat pembayaran hutang padahal mampu. Dia bisa pergi haji, dia bisa pergi umroh, tapi utang gak pernah ditutup. Kira-kira ya apa Ustadz? Maaf, mempengaruhi amal solehnya, pahalanya. Dia bersodako tapi punya hutang, maka dipending. Yang wajib didulukan daripada yang sunnah. Wajib didulukan. Lah kalau misalnya saya punya hutang tapi saya ternyata dipanggil haji, ya apa Ustadz? Maka Anda harus minta izin kepada orang yang menghutangi Anda. Apakah Anda ridho jika uang ini saya pakai bekal untuk haji? Sebenarnya bisa nutup utang saya. Kalau orang tersebut mengatakan, gawian dhisik, saya masih belum butuh. Pakian dulu berangkat haji. Mudah-mudahan aku oleh fadilai. Nggak apa-apa. Tapi kalau orang itu tetap mengatakan, enggak. Saya minta Anda kembalikan dulu aja. Perkara nanti Anda, uang saku Anda berangkat haji, Anda bisa cari yang lain. Anda sudah nunggak 2 kali. Ya, seperti itu. Saya lagi butuh juga. Tolong dibayar. Nah, selesai. Lah terus siapa Ustaz? Nggak berangkat. Hutang didulukan. Karena haji itu dikerjakan hanya bagi yang duit utang nggak mampu. Ya, akiko saking pengennya akiko utang tonggo. Jangan. Ya, nggak perlu pakai hutang. Kalau misalnya sampai gede anak itu belum diakikoi karena orang tuanya dulu mungkin belum mampu, sekarang orang tuanya sudah mampu, apakah boleh diakikoi? Ya kalau memang mampu tidak apa-apa, tapi kalau masih belum mampu, maka dalam ini jangan memberatkan diri. Islam melarang keras memberatkan diri dalam ibadah. Jangan. Nggak boleh. Kita lanjutkan sekarang. Jadi wajib itu didulukan. Banyak loh orang sekarang ini, model-modelnya itu sunnah didulukan, wajib ditelantarkan. Banyak. Tahajud jam 3, subuh ini kerinan. Ya, sholat tahajud jam 2, tapi setelah itu tidur. Ternyata bangunnya setengah 5, jam 5. Sholat jamaah di masjid sudah kelar. Saya mau tanya, yang kayak begini ini, dia lebih mengutamakan yang mana? Yang sunnah. Mestinya subuhmu on time ke masjid. Meskipun tahajudmu keteter, gak apa-apa. Masih ada amalan yang lain. Jadi jangan melalaikan yang wajib. Bayar utang itu wajib. Bapak Ibu, ada 6
ada 6 keadaan, kita itu disuruh cepat-cepat untuk mengerjakan. Tidak boleh ditunda-tunda. Segerakan, jangan ditunda. 6 keadaan. 1, yang pertama adalah tobat. Tobat jangan ditunda. Sekarang. Jangan nanti dulu, besok saja, awal bulan. Enggak, sekarang. Kita enggak tahu umur. Itu nomor 1. Amalan yang harus disegerakan. Yang nomor 2 adalah mengerjakan sholat. Jangan ditunda-tunda. Kalau sudah azan, segera ke masjid, laki-laki. Ibu-ibu, segera ambil air wudhu, sholat di rumah. Jangan suka ditunda. Segerakan sholat itu. Yang nomor 3 adalah menikahkan anak perempuan. Jangan ditunda-tunda. Sik ngenteni kakak disik, mosok kakak dilompati. Loh. Kalau memang sudah datang jodohnya, ya selesai, nggak apa-apa. Engkau jarang cek kuliah disik loh. Anak ini sudah mampu, bahkan dia sudah punya keinginan untuk nikah. Sebab ini kalau tidak disalurkan, orang tuanya nanggung dosa loh. Kalau anak ini sampai zina, banyak yang kayak gini. Ya, kenapa kamu berzina? Saya tanya, betul ini. Saya tanya, kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Karena ketahuan soalnya. Kenapa kamu melakukan? Saya sudah lama minta nikah. Tapi papa saya itu melarang. Kenapa alasannya? Pengen tahu saya alasannya. Kenapa? Karena alasannya kamu itu nanti ngopeni anaknya orang. Maka kamu kerja sing bener dhisik, ya. Nanti baru bisa membahagiakan anaknya orang. Lah kamu sekarang belum kerja, terus nikah, ya. Kamu nanti akan dicap laki-laki yang tidak tanggung jawab dan seterusnya. Maka ini tentunya orang tuanya salah. Wong saat Nabi itu sampai ditanya, wahai Rasulullah, meskipun dia miskin, meskipun dia nggak punya apa-apa, kawinkan. Tanya lagi sampai 3 kali sahabat tanya, meskipun dia miskin, nikahkan. Sebab kalau enggak mudorotnya besar loh ini. Nah itu ya. Oleh karena itu, maka itu menikahkan anak perempuan. Ya. Yang nomor 4, keadaan yang harus dilakukan cepat-cepat, merawat jenazah. Merawat jenazah. Jangan nanti nunggu, ini saudaranya masih di luar pulau, nunggu belum dapat tiket soalnya. Nunggu dulu ya, ojo disolati dulu, jangan dikubur dulu. Kasihan jenazah ini. Kan ada satu cerita hadis, riwayatnya sahih, mayit itu kalau mukmin, soleh, atau soleha perempuan, mukminat, itu kalau dia meninggal, maka dia bisa lihat jasadnya. Dan dia berkata, segerakan aku, minta dicepatkan. Orang itu kalau mukmin, kalau soleh, matinya usul khotimah, minta disegerakan. Dia itu lihat jasadnya. Karena dia sudah bisa mencium aroma wanginya surga dari kuburnya. Dia sudah mendapatkan berita, bakal mendapatkan nikmat kubur. Orang di kubur ini nggak sebentar loh Pak, lama. Bahkan lebih lama kita di kuburan daripada kita hidup. Ada orang yang mati di zamannya Nabi Adam sampai zaman kita, yaitu 2026, berapa juta tahun Adam sampai ke sekarang. Belum kiamat, selama itu pula menunggu. Kita nggak tahu, bisa jadi kita nanti meninggal, umurnya dunia miliaran tahun lagi. Kita nggak tahu. Yang tahu hanya Allah. Nggak lama. Hidup ini di dunia nggak lama. Yang lama itu mendekam dalam kubur. Lah nek iki sangune cumpon, apa cumpon itu ya? Ya, pas-pasan. Sangunya pas-pasan. Ya selesai, kelar cerita. Oleh karena itu, maka segerakan dalam merawat jenazah, memandikan, menyolati langsung dimakamkan, gitu ya. Baik. Kita lanjutkan yang nomor 5, amalan yang harus disegerakan ya. Amalan bayar hutang. Membayar hutang disegerakan. Segerakan, jangan ditunda-tunda. Pak Dedi, minta tolong Sahih Targhib jilid 4, STWT jilid 4, nomornya 1812. Ayo 1812, 1812. Segerakan, bayar utang, cepet dikit, 1812. Silakan. Panjang. 1811-nya pendek apa panjang? Pendek. Yang itu aja deh, yang pendek aja. 1811. Ayo. 1811, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dan dari Nabi SAW beliau bersabda, isinya, ruh seorang mukmin itu terhalangi dari masuk surga. Ulang lagi. Ruh seorang mukmin itu terhalangi dari masuk surga. Ruhnya mukmin itu terhalangi dari masuk surga. Lanjut.
karena hutangnya Tuh. hingga dilunasi. Nah, meskipun matinya syahid, tetap nggak bisa masuk surga karena utang. Utang itu penghalang masuk surga. Tambahkan lagi 1814. 1814. 1814. Ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Isinya. penundaan pembayaran hutang, Ulang lagi. penundaan pembayaran hutang Orang yang suka nunda-nunda bayar utang, maka oleh orang yang mampu adalah suatu kezoliman. Tuh, dia mampu nutup tapi nggak ditutup, ditunda-tunda, maka itu sebuah kezoliman, menyakiti orang mukmin. Lanjut, nomor 16 sekarang. 16. Bentuk menyakiti orang mukmin, betul nggak? Oh, kurang satu ya? Tadi saya bilang 6 ya? Berbuka puasa. Jangan ditunda-tunda, segerakan kalau berbuka. Berbuka, kalau sudah matahari terbenam langsung berbuka. Anda kalau berbuka nunggu adzan maghrib atau matahari terbenam? Hah? Sudahlah, jangan ada dusta di antara kita. Bisalah. Sini ya. Nunggu adzan apa matahari terbenam? Biasai. Hah? Adzan maghrib ya. Padahal itu salah. Yang benar adalah matahari puasa itu tidak ada kaitannya sama adzan. Yang ada kaitannya sama adzan itu sholat. Puasa itu kaitannya sama matahari. Fajar sodik sampai tenggelam matahari. Gak ada ayatnya di Quran berbukalah ketika mendengar adzan maghrib. Ada. Cuman masalahnya kita ini tidak tinggal di bibir pantai sehingga kita tidak tahu sunset. Ya kan gitu ya? Sunset, atau tidak tinggal di puncak gunung ya, sehingga bisa tahu tenggelamnya matahari. Kita tinggal di perkotaan yang tertutup dengan gedung-gedung pencakar langit tinggi, sehingga gimana ya, ikuti jadwal waktu sholat wilayah Surabaya dan sekitarnya. Berarti adzan maghrib, iya makanya bener Ustadz. Nggak bener, itu opsi ya, itu opsi terakhir itu. Karena kita tidak bisa melihat tenggelamnya matahari. Baik, kita lanjut nomor 16. 16, merampas tanah orang mukmin. Merampas tanah orang mukmin. Banyak ini. Kasus-kasus tanah tak bertuan muncul 2 sertifikat. Banyak. Ya. Tanah yang tidak lama keurus tiba-tiba ada sertifikatnya. Begitu mau dijual, sang pemilik asli itu datang, loh saya juga sertifikatnya ada. Oh, ya apa? Ya, jadi merampas tanah orang mukmin. Termasuk, nggak usah bahas itu, terlalu muluk-muluk. Kita bangun rumah, kaplingannya luasnya 10 kali 20, besar ini. 10 kali 20. Ternyata tukangnya ketika pondasi salah naruh batu kalinya. Ternyata makan setengah meter tanah sampingnya. Sehingga bukan 10 setengah. Sehingga orang sebelah ketika bangun jadinya nggak 10, 9,5. Itu setengah meter kali sepanjang 20 kan. Oh, itu hati-hati itu. Banyak. Kan itu ada lebarnya itu. Berapa lebar itu batu kali? Atau batu kombo itu berapa lebarnya? 25-30 ya? Kalau nggak salah ya, itu mestinya. Lah ini enggak, galinya salah, nyamping, ngukurnya salah. Nah, hati-hati ya, merampas tanah orang mukmin. Termasuk Ustadz, dodolan kambing gak izin. Oh iya, pokoknya ada lahan kosong kayak dodolan kambing. Ada enggak kayak gini? Lahannya Gusti Allah. Ini bumi-buminya Allah ini. Iya. Iya. Loh ini aksen saya, kan saya lahir nyemplungan saya. Iya. Saya lahir Ampel saya. Ya baik. Hati-hati, jangan harus pakai izin ya, seperti itu. Bakar sama, kanopi. Ya. Ya, nggak boleh. Nggak boleh. Iya, sama. Sama dengan begini. Anda buat pagar di pres. Rumah 7 kali 15 kaplingan. Pagar pres. Ternyata Anda punya pot tanaman gede-gede ditaruh di depan.
Lah itu tanahnya siapa itu? Itu tanaman pot itu tidak masuk ke wilayah tanah Anda, tapi itu jalanan umum. Nggak boleh. Itu termasuk merampas tanah orang lain. Termasuk panjenengan beli makanan yang ada di jalanan. Pernah ke wilayah Sidoarjo, Taman Pinang? Nah, itu sepanjang perjalanan banyak orang jualan tidak? Ya, atau Al-Akbar. Kan banyak kan pinggir. Meskipun sudah dikasih lahan. Itu Anda berhenti, mobil Anda berhenti di jalan karena Anda maunya drive thru. Anda beli melalui kaca mobil. Bu, saya pesen 10 ya. Itu. Anda berhenti parkir. Padahal di situ sudah ada P dicoret, S dicoret. Anda tetap di situ karena mau beli makanan. Anda termasuk masuk kategori merampas tanah orang mukmin. Boleh. Termasuk parkir kan nggak boleh. Lah terus taklim ini ya, Ustaz, parkir ini, Ustaz. Ya, Pak. Lah saya tanya sama Pak Barokah, sudah izin apa enggak? Ya, kalau sudah izin dan tetangga RT mengizinkan, ya enggak masalah. Kalau belum dapat izin, jangan, ya, jangan. Karena apa? Depan ini adalah milik umum ini, harus izin sama RT setempat, harus izin. Ya, seperti itu. Baik. Kita lanjutkan. Makanya nanti tolong ditanyakan, sudah dapat izin enggak? Ya. Insya Allah oleh izinnya, polisi soalnya. Ya, baik, kita lanjutkan. Merampas tanah orang mukmin. Dalilnya, baca Sahih Muslim, Sahih Targhib wa Tarhib aja. Jilid 4, nomor 1866. 1866. 1866. 1866. Ada loh tanah itu nganggur, dimanfaatkan oleh orang, bukan untuk dimiliki, dimanfaatkan untuk nandur-nandur. Nandur ini, nandur. Terus nanti panennya diambil dia sendiri. Lah itu salah. Mestinya yang punya tanah itu juga kasih. Dan izin mestinya. Ini dia nggak pakai izin, nandur macam-macam. Nanti kalau habis nandur pohon, apa ketela ya. Nah, apa diganti, nanam apa lagi, pokoknya terus gitu. Timbangannya nganggur, ya seperti itu. Ya, maka harus minta izin lebih dahulu, ya ditanduri gubis, ya. Ya kalau panen, masya Allah, memang hawa dingin, ya dataran tinggi. Ternyata tidak dapat izin. Terus kalau panen diambil sendiri. Nah ini jangan. Ayo terus silakan dari Said. Ya. 1866. Abu Hurairah boleh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau bersabda, isinya, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah dengan tidak benar, nah terus, niscaya akan dikalungkan di lehernya dari 7 lapis bumi. Tuh, dikalungkan 7 lapis bumi nanti di hari kiamat di lehernya. Oh ya, seperti itu. Baik, sekarang nomor 17. Bentuk menyakiti orang mukmin 17. Tidak adil kepada para istri. Tidak adil kepada para istri. Nah, istri satu, ya tetap adil, tetap. Mana dalilnya? Dalil. Ayo dibuka dalilnya. Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 1949. 1949. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu imra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamah wa shiqquhu ma'ilun." Silakan. Barang siapa yang mempunyai 2 istri atau lebih, terus lalu ia tidak adil terhadap mereka berdua. Nah, tidak adil, maka niscaya ia akan datang pada hari kiamat kelak dalam keadaan sebelah badannya jatuh atau miring. Nah, nanti sebelah badannya miring sebelah. Jadi satunya tegak, satunya miring. Itu berarti di dunia dia punya lebih dari 1 istri tapi tidak adil. Adil yang dimaksud di sini adil dalam nafkah lahir. Ya, tentang kebutuhan tempat tinggal, ya, tentang masalah sandang pangan papan harus adil, ya. Adapun kalau masalah kebutuhan batin atau masalah cinta, nggak bisa. Wong Nabi diprotes,
Nabi, dua istri Nabi, Zainab sama Aisyah, saling tindih menindih. Bahkan mereka beranggapan mengatakan kepada Nabi, Anda lebih mencintai Aisyah daripada kami, wahai Rasulullah. Itu ono dalile. Nabi itu loh diprotes. Karena menurut mereka Nabi lebih mencintai Aisyah. Urusan cinta, gak bisa adil. Nabi aja nggak bisa, apalagi kita yang apa ini, yang bukan Nabi, bukan Rasul. Nabi aja dikomplain, apalagi kita bukan Nabi dan bukan Rasul. Ya, lah terus Ustadz nggak bisa. Istri pertama umur 55, istri kedua umur 30. Ya, ini ya. Ternyata dia lebih cinta demen sama yang 55. Perlu dibawa ke psikiater. Harus berobat. Pasti ada sesuatu yang agak anu gitu ya. Saya yakin pasti jatuh kepada yang lebih muda. Yang tua ada kelebihan apa itu perhatian gitu ya. Masya Allah. Ngalah ya. Ya. Makanya supaya tidak bertengkar, maka menikah lagi supaya jadi penengahnya. Yang ketiga ya. Itu jadi penengahnya. Baik. Kita lanjutkan. Ngapain sih pakai ribut-ribut itu ngapain gitu. Ya nggak ada yang salah kan? Nggak ada yang salah. Iya, ngapain? Itu sudah takdirnya begitu, ngapain ribut? 18. Iya. Kalau gitu punya anak cuma satu aja, jangan dua. Nanti iri akhirnya dua Kalau dua, satu aja. Nomor 18, pemimpin yang suka mempersulit rakyat. Pemimpin yang suka mempersulit rakyat, kebijakannya bikin rakyat sengsara. Ya. Yang jelas ini tidak, mudah-mudahan tidak menimpa pada pemimpin kita. Justru kalau memang kita melihat rakyat, melihat ada sesuatu yang kok tidak adil, dirasa tidak adil, maka doakan yang terbaik. Karena itu sikap Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi bukan memprotesnya, bukan menggunjingnya di atas mimbar, podium, apalagi sampai turun ke jalan. Demo, ini bukan akhlak Islam. Baik, jadi saya ulang, pemimpin yang suka mempersulit rakyat. Baik, coba dibuka dalilnya, itu ada doa dari Nabi. Coba Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2202. 2202. 2202. 2202. Ayo. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia menuturkan, Iya. saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di rumahku ini. Ya, baik, silakan. Apa itu doanya Nabi? Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi. Silakan. Ya Allah, siapa saja yang memimpin suatu urusan dari umatku, lalu ia mempersulit mereka, Terus, maka persulitlah ia. maka persulit urusannya ya Allah. Karena mempersulit umatku, urusan apa aja dibuat sulit, KTP, ya, masalah apa saja dipersulit, ya. Terus berikutnya, waman waliya min amri ummati syai'an farofaqa bihim farfuq bihi. Silakan. Dan barang siapa saja yang memimpin suatu urusan dari umatku, lalu ia bersikap sayang terhadap mereka, Dia sayang kepada rakyatnya. Terus maka sayangilah ia. sayangi dia, rahmati dia ya Allah. Baik, sekarang nomor 19, tinggal dikit lagi. Nomor 19 adalah 19 dan 20 jadi satu. 19 durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua. 20 suka mengungkit-ungkit pemberian. Undat-undat. Suka ungkit-ungkit pemberian. Nah, ini termasuk menyakiti orang mukmin. Mana dalilnya? Sahih Targhib wa Tarhib jilid 5. Nomornya 2511. 2511. Baca. Sahih Targhib wa Tarhib 2511. Ayo. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Apa isi sabdanya? ada 3 orang yang mana Allah tidak akan melihat mereka
dengan pandangan rahmat pada hari kiamat. Berarti dicuekin oleh Allah. 3 orang nggak akan dilihat oleh Allah nanti di hari kiamat. Dibiarin, dicuekin. Siapa itu? 1, Yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. itu yang panjenengan tulis nomor 19, durhaka kepada orang tua. Ya, terus nomor 20? Nomor 2. Ya nomor 2 di situ. Tapi tulisan panjenengan nomor 20. Silakan. Belum. 2, pecandu komer. Terus nomor 3-nya di situ. Dan yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Nah, itu undat-undat, itu masuk nomor 20 yang Bapak Ibu tulis tadi. Nah, bentuknya durhaka kepada orang tua itu kan banyak. Bisa jadi membentak orang tua, terus bisa jadi menghardik orang tua, sampai ada seorang nenek namanya, siapa waktu itu viral, Nenek Fatimah. Ya, yang dituntut oleh anaknya 1 miliar di pengadilan. Dia lupa kalau dia pernah yaitu meminum air susu ibunya. Dia lupa kalau dia pernah lahir dari rahimnya wanita ini. Bayangkan, gara-gara apa itu? Dituntut 1 M si ibu. Nah, bayangkan. Jadi ini anak-anak durhaka yang seperti ini. Tidak mau merawat orang tua, menelantarkan orang tua, dan seterusnya. Terus 21, suka melihat isi rumah orang lain tanpa izin. Suka melihat isi rumah orang lain tanpa izin. Ini kalau tekstualnya ngintip gitu ya. Tapi kalau dikembangkan banyak, termasuk suka menguping pembicaraan. Ya, termasuk itu, suka nguping pembicaraan. Ya. Ya, kepo, betul kepo. Meskipun dia itu nggak ngomong apa-apa, cuma denger dok, kadang-kadang cuma ngomong gini aja. Oh, itu sama saja itu. Sama. Apalagi pakai ditambahi. Lo iya ta? Terus. Itu kena juga sama. Jadi keponya luar biasa. Pengen tahu perihalnya orang. Nah, rumah tangganya orang dikorek-korek. Ono opo. Ada cerita apa? Ada berita apa? Itu menyakiti, itu nggak boleh. Mana dalilnya? Dalil. Ayo dibuka Sahih Targhib wa Tarhib nomor jilid 5 nomor 27 2727. Baca. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ittala'a fi baiti qaumin bi ghairi idznihim faqad halalahum an yafqa'u ainahu." Na'udzubillah min dzalik. Silakan baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Agak keras sedikit, silakan. barang siapa yang mengintip ke dalam rumah seseorang tanpa izin mereka. Ada ndak mertamu itu ngintip di sela-selanya pagar itu? Padahal sudah ngebel, masih ngintip di sela-sela pagar. Kadang-kadang sudah masuk di halaman teras depan, itu mukanya nemplek sampai kaca. Jadi kepingin tahu di dalam rumah ini ada apa. Nggak boleh itu. Ya, atau apa ini ngintip di lubang kunci atau di jendela. Itu katanya Nabi, kalau ada orang seperti ini, maka lanjutkan, silakan. Maka telah halal bagi mereka untuk menusuk matanya. Nah, halal, ditusuk matanya halal. Dalam riwayat lain dicongkel matanya halal. Ini menunjukkan keras ancamannya, jangan. Bahkan kalau kita mertamu, misalnya ini ya, pintu ini kan kuku tarung ini ya. Ini kalau kita berdiri di depannya, maka orang itu keluar masuk karena ada rumah itu los. Jadi dari depan itu kelihatan ruang tamu, ruang tengah, sak dapurnya, terus orang keluar dari kamar mandi juga kelihatan. Berarti los ini rumahnya ini. Maka yang seperti kamar-kamar ada di kanan kiri. Maka kita kalau mertamu nggak boleh langsung berhadapan dengan pintu itu. Jadi harus di samping kanan atau kiri. Menyamping sambil mengetuk dari samping. Jadi kalau pintu itu dibuka kita tidak langsung lihat isi rumah itu. Ya, itu yang benar. Nah ini kadang-kadang ini tidak dimiliki oleh sebagian kaum muslimin, ya seperti itu. Jadi adabnya itu nggak boleh. Termasuk seorang anak ngetuk pintu kamar orang tuanya, yang di jam-jam istirahat malam hari. Pada saat orang tua menanggalkan pakaiannya karena di dalam kamar dia ada suaminya, ada istrinya. Itu nggak boleh seorang anak itu di depan pintu karena orang tua kalau buka langsung dibuka blak gitu. Mestinya agak minggir.
Aku boleh masuk enggak, Ma? Ada yang mau tak ambil di dalam. Aku lupa tadi ngambil. Nah, minta izin. Minta izin. Itu kapan Ustadz harus minta izin anak? Di 3 waktu. Itu ada di Quran surat An-Nur. 3 waktu. Yang pertama sebelum subuh. Yang kedua setelah zuhur. Yang ketiga setelah isya. Maka 3 waktu ini anak harus minta izin. Masuk kamar orang tuanya. Sebelum subuh, setelah zuhur, dan setelah isya. Nah, itu ya. Di saat itulah orang itu lagi istirahat. Sebelum subuh kan masih istirahat. Ya, terus setelah zuhur itu kan tidur siang. Setelah isya itu kan sudah siap-siap rehat, ya istirahat atau tidur malam. Makanya harus minta izin. Terakhir penutup. Ya. Nomor 22. Suka menakut-nakuti seorang muslim ketika bercanda. Nakut-nakuti. Mercon masuk kategori. Ya, menakut-nakuti ini. Padahal habis nyumet mercon itu guyung-guyung. Nah itu, ini kan seperti itu. Lah kita yang kaget pasti nyumpahi. Mandar kena tanganmu, mandar. Oh, itu ya. Itu pada apa ini doa jelek boleh. Bisa jadi. Itu kalau malaikat pas ngaminkan, amin. Ya sudah. Entah kena tangannya, entah kena letupannya, macam-macam sudah. Jangan ya. Makanya jangan ngambil barangnya teman kita disembunyikan. Orang itu bingung teman kita nyari. Begitu sudah lelah, gila tak balik naik gila. Maksudnya guyon, ngeprank. Ah boleh. Haram hukumnya. Termasuk ngageti anak dari belakang. Ah boleh. Petak umpat. Kageti anaknya. Ayo kaget. Ya. Begitu kalau orang jantungan itu bahaya itu. Nggak boleh. Ya. Menakut-nakuti seorang muslim ketika bercanda. Ya. Dan banyak yang model-model seperti ini banyak. Bahkan ini masuk ke dunia perkawinan. Saya nggak sekali 2 kali disuruh minta khutbah nikah. Ternyata apa ini? Banyak. Jadi manten pria ini nggak datang-datang. Penghulu ada. Saya yang dikasih tugas khutbah nikah ada. Ustadz yang baca doa ada. Saksi dari pihak yang ini perempuan ada. Lengkap. Keluarganya lengkap. Tinggal nunggu pengantin lagi. Ternyata apa? Sama teman-temannya pengantin lagi dikerjain. Jadi dia ini disuruh jalan di pojok kampung jadi jauh. Suruh jalan, terus suruh salaman tangan setiap orang. Ayo salaman dhisik nikah kon gak iso rabi kon. Salaman. Karena dia ini dulu waktu nikah suka ngeprank orang, makanya dibales. Itu yang pertama itu. Yang kedua, saya pernah ngisi khutbah nikah di Surabaya ini ceritanya. Si manten laki ini tidak kalau nggak salah waktu itu acaranya di Gedung Gita Tamtama. Gedung Gita Tamtama, deket Siola. Lah ini sampai 1 jam, gak teko-teko. Ditelepon, nggak bisa. Loh ya apa ini? Loh di mana Pak pengantin laki ini? Loh memang pengantin lakinya ini dari luar kota, tapi semalam itu sudah nginep hotel. Sudah. Lah terus EO-nya ya apa? Kita nggak pakai EO. Aduh ya apa ini? Akhirnya apa yang terjadi? Kira-kira hampir 2 jam. Bayangkan tamu ini sudah umek, sudah banyak yang pulang. Sudah. Si manten laki ini diajak siapa ini mampir ke mall dulu ya, Allahu Akbar, dijak keliling-keliling Surabaya dise dan seterusnya. Jadi dibully, diprank. Oh saya marah waktu khutbah itu. Haram hukumnya, haram. Antum tidak menghargai semua yang hadir. Di sini banyak orang-orang tua, di sini sepuh-sepuh. Antum tidak menghormati mereka ini. Ya seperti itu. Ya diem tok, manduk tok cuman. Ya budaya-budaya jahiliyah seperti itu ya. Baik. Nah itu hati-hati. Pernah juga kejadian saya diminta ngasih mewakili sambutan. Ini testimoninya banyak ini dari saya. Ngasih sambutan mewakili pihak mempelai wanita. Ngasih sambutan. Acaranya resepsi bukan akad nikah. Ternyata laki-laki ini nikah pagi, malamnya resepsi. Itu sampai malam gak balik-balik. Balik itu tamu itu sudah datang jam 8, setengah 9 mungkin. Bayangkan, datang itu. Dalam keadaan masih pakai baju yang dipakai saat pernikahan. Akad nikah. Jadi sik sarungan, sik gaam ini jas-jasan.
Dalam keadaan seperti belum mandi sudah. Jadi diajak keliling. Itu ayahnya si perempuan ini, itu yang ngajak laki-laki ini, itu saya lihat sendiri depan mata. Tiap orang itu, tiap anak itu ditampar semua itu. Itu istilahnya orang Surabaya, digibeng apa? Oh iya, saya nggak takut. 10 anak maju semua, dipukul semuanya, 10-10-nya. Kurang ajar kalian ini. Wah, marah-marah. Ya, memang betul kurang ajar. Ya apa, tamu 8:30 baru datang. Kasihan mempelai wanita. Ya, oleh karena itu nggak boleh yang kayak gini, nggak boleh. Haram. Menakut-nakuti, ngasih berita, ya berita yang menyedihkan. Pernah terjadi. Temen ada tidur, difoto. Difoto ini. Krik. Dikirim satu status. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah wafat berpulang ke rahmatullah. Loh, itu ternyata istrinya itu baru baca. Loyal. Nangis istrinya. Telepon saya. Loh Ustadz, ya saya hadir, cuma disuruh nyampaikan kajian, habis itu saya pulang. Mereka ya silakan, acara mereka sendiri, anak-anak muda, acara sendiri. Lah kok ini Ustadz ketemu suami saya? Loh ada suaminya ibu. Loh ini meninggal. Meninggal. Tak lihat, astagfirullah, ngawur ini. Kelas berat ini kalau sudah gini. Bayangkan ditulisi innalillahi, telah wafat berpulang ke rahmatullah. Wih. Ya, sampai kayak gini loh, cara guyonannya. Nggak boleh. Haram. Mana dalilnya? Ayo dibuka dalilnya. Sahih Targhib wa Tarhib, nomor 2805, jilid 5, 2805. 2805. Baik, saya tutup sampai di sini. Dari Abdurrahman bin Abu Laila radhiyallahu anhu, dia berkata, Ya, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menceritakan kepada kami ya, bahwa mereka pernah bepergian bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu salah seorang dari mereka tidur. Terus? Kemudian sebagian mereka pergi mengambil tali kendali unta, lalu mengikat orang yang tidur sehingga ia kaget. ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Isinya, seorang Muslim tidak boleh menakut-nakuti Muslim yang lainnya. ya, tidak boleh. Karena dia menakut-nakuti temannya tersebut. Wallahu a'lam wa bishawab. Ya. Ya, ini ada yang bertanya. Ya, sebelum saya tutup kajian kita. Bismillah. Afwan Ustadz, tadi Umahat pada ngomong sendiri. Jadi kurang jelas. Bab memajukan pagar di atas got depan rumah kita. Memajukan pagar, membeli makanan di trotoar atau tengah jalan kembar. Mohon penjelasannya. Iya, nggak boleh. Ini termasuk memakan fasilitas umum, makan haknya orang. Termasuk buat kanopi. Kanopinya itu ternyata melebihi daripada ukuran tanahnya. Jadi kalau ditarik lurus dari atas ke bawah, itu jatuhnya bukan ke tanahnya. Itu maka ini termasuk merampas tanah orang lain, nggak boleh. Termasuk buat talang. Rumahnya dipres, tanahnya dipres, ternyata buat talangnya talang luar, bukan talang dalam. Sehingga kalau kena hujan, itu bocornya atau turunnya air, itu tidak ke tanahnya, tetapi ke tanah yang bukan miliknya. Itu sama. Makanya hati-hati. Termasuk naruh pot bunga, bukan di wilayah tanahnya. Maka itu nggak boleh, ya nggak boleh ini. Kecuali kalau ada himbauan dari RT. Tolong selokan yang sudah kami tutup dengan beton besi, ya betul ya. Kami tutup itu, tolong di atasnya dikasih tanaman ya Bapak Ibu. Ini anjuran dari pemerintah setempat, yaitu RT atau RW atau yang mewakili. Supaya nampak cantik, karena ada penilaian kampung. Nah, dan seterusnya. Nggak apa-apa. Lah ini kalau tanpa izin, nggak boleh. Haram hukumnya. Ya, termasuk fasilitas umum perumahan, dipakai musola. Nggak pakai izin sama developer. Nggak boleh. Sholat di tempat musola kayak gini nggak boleh. Harus dapat izin dari developer. Sebab kalau tidak merampas hak milik orang lain. Haram hukumnya. Demikian. Ya Pak Agus. Nomor 6 kenapa? Hah? Merokok ya. Hah? Menyakiti. Produsen ya sama saja. Ya. Jadi kalau pemakai menyakiti, merokok asapnya itu. Bagaimana kalau pabriknya? Ya tambah. Ya, tambah berarti dia sama dengan masuk menjadi pembuka pintu dosa. Ya, lah satpamnya sama, notarisnya kena juga. Lah wong kan mendirikan PT kan ada fidusianya.
perjanjiannya. Apa yang dia tanda tangan notaris ini perusahaan apa? Jelas rokok ditandatangani, jelas kena sudah. Ikut dosa. Uang yang dia dapatkan juga uang syubhat. Naudzubillah. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Ya, saat terakhir. Nakut-nakuti. Ini kisah Nyata. kisah kecil saya dulu, Ustaz. Ah, Ceritanya gini, waktu kalau ngaji di Langgar, iya, itu kan ustaznya keren bawa pendalil segini. iya, Jadi kalau baca hafalan nggak punya sedikit geblek. iya, Nah, ada temen yang agak sedikit provokator, iya. ngajak-ngajak yang laki-laki, Ah, sandalnya satu-satu temen baik perempuan, dicenderkan ke situ. iya. Maka itu termasuk Masuk kategori. akhirnya Meskipun sang ustadz itu keras kepada kita, ojo di prank. Jangan prank jangan kekerasan dibalas dengan ngeprank. Jangan ya. setelah disembunyikan lah bahasanya, Iya. kita pulang yang laki-laki. Lah orang itu nyari setengah mati sandalnya. Ya itu jangan ya. Itu ya jangan. Iya. Istighfar, sholat sunat taubat, minta maaf, minta ampun kepada. Kalau ketemu orangnya ustadznya masih hidup, minta maaf. Oh, udah meninggal. Iya. Ya, seperti itu. Minta halalnya sama keluarganya, kalau keluarganya ada. Baik, demikian. Kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.